Kali ini Mas J akan memaparkan kasus yang lagi viral terkait relawan ODGJ Prativi Novianti dengan pihak dinas sosial terkait penggerebekan atau pengambilan paksa 10 bayi yang diasuh oleh Prativi Novianti, di mana bayi-bayi ini adalah bayi-bayi orang dengan gangguan jiwa yang tidak mampu. Nah, tentu bagaimana sih mestinya bersikap secara bijak pihak dinas sosial ini? Ayo kita simak di video ini. Jangan lupa silahkan subscribe yang belum subscribe ya. Nah, berikan like serta komentarnya. Nah, tentu kita menyikapinya harus secara bijak. Ketika Prativi Novianti berinisiatif untuk membuat sebuah rumah penampungan atau rumah singgah untuk ODGJ atau bayi-bayinya yang tidak ada bapaknya atau tidak mampu, tentu ini tidak bisa disalahkan karena mungkin Prativi Novianti ini kan sudah lama bergerak di dunia relawan ini. Bisa jadi memang tidak ada tempat yang layak sehingga ditampung ya, diasuh, dirawat. Demikian juga ketika punya bayi. Nah, bagaimana membiayai dia, menyekolahkan, memberikan tempat yang nyaman? Tentu kan belum tentu punya tempat yang nyaman. Sehingga Prativi Novianti ini menyediakan. Nah, seandainya ada kurang itu ya wajar. Ya, mungkin saja selama ini tidak tahu bagaimana tata cara membuat sebuah yayasan atau panti asuhan atau istilahnya panti sosial untuk menampung orang-orang yang tidak mampu seperti ODGJ ini. Ya, kalau kita mampu berpikir positif bahwa mungkin saja tidak tahu gitu kan, karena memang selama ini juga tidak ada sosialisasi yang jelas bagaimana secara administratif cara membangun atau perizinan dari sebuah yayasan. Nah, mungkin saja Mbak Prativi Novianti ini belum sempat mengurusnya. Ya, seharusnya ya kalau permasalahannya di perizinan yayasan, apa nggak bisa membiarkan bayi-bayi itu tetap ada di rumahnya Prativi Novianti? Apa yang harus diambil? Tentu ini perubahan tempat ini bisa menimbulkan stres bagi bayi-bayi itu. Nah, tentunya sambil diurus persyaratan atau perizinan dari yayasan itu bisa dipelihara dulu, dirawat dulu di rumah Prativi Novianti bersama pengasuhnya, tidak perlu dipindahkan. Karena kalau memindahkan itu sebenarnya kan mengeluarkan biaya sendiri dari dinas sosial. Ya, dari panti sosial itu yang harusnya nggak beliin susu, yang harusnya nggak beliin popok, pampers, beliin. Nah, tentu ini kan sebenarnya tidak efisien juga. Lah, ini ada relawan yang mau merawat loh. Hanya persoalan perizinan yayasan. Seumpama karena itu. Ya. Tetapi tiba-tiba bayinya diambil dan diasuh, dikelola sendiri di panti sosial. Ini kan pengeluaran yang tidak terduga. Ya, 10 bayi itu tentu tidak sedikit biayanya. Bisa untuk yang lain. Lah, wong ada kok relawan yang mau menanggung. Persoalannya kan perizinannya katanya belum ada. Nah, bisa diurus. Sambil mengurus itu biarkan bayi-bayi itu dirawat Prativi Novianti. Toh keluarga ODGJ itu percaya. Nah, ini kan tanpa persetujuan keluarganya, tanpa persetujuan ODGJ diambil oleh pihak dinas sosial. Padahal harusnya kan ada persetujuan. Harus ada istilahnya informed consent. Ya, walaupun yang punya bayi itu adalah ODGJ, mereka berhak loh untuk menentukan. Ya, diatur di dalam WAOKR hak pasien gangguan jiwa bahwa orang gangguan jiwa itu punya hak mengambil keputusan. Ketika punya anak, dia berhak untuk menentukan kepada siapa dia mempercayakan untuk mengasuh bayi-bayi itu, anaknya itu. Nah, dalam hal ini kan sudah percaya sama Novianti Prativi. Kenapa diambil pihak dinas sosial? Apakah pihak dinas sosial sudah izin sama keluarganya? Sudah izin sama ODGJ-nya? Ya, kalau hanya gara-gara perizinan kan bisa diproses sambil jalan. Nah, kalau seandainya hanya gara-gara catatan sipil, mungkin
aktenya dari bayi-bayi itu kan bisa diurus kemudian berproses. Bukan bayi-bayi ini diambil. Nah, ini saja sudah tidak tepat. Ya, tolonglah pihak dinas sosial. Ya apapun itu, apakah alasan ketertiban, keamanan, apakah alasan ini program Kementerian Sosial, Kemensos, melalui dinas sosial, semua orang-orang yang tidak mampu terlantar dipelihara oleh negara, oleh dinas sosial, oke. Tapi kalau ada yang mau sukarela merawat, ya kenapa dilarang? Kalau memang perizinannya ataupun catatan sipil terkait bayi itu kurang, ya diurusi. Saya yakin Pratiwi Novianti dan timnya mau mengurusinya. Tapi tidak seperti ini tiba-tiba diambil paksa. Seolah-olah relawan ODGJ ini atau Pratiwi Novianti ini orang yang kriminal, teroris, ataupun akan menjual anak-anak itu atau dijual untuk diadopsi. Toh tidak. Atau disuruh ngemis, kan tidak. Atau mungkin tujuan eksploitasi, ya, di YouTube-nya dia. Tentu kan masih wajar-wajar saja. Masih banyak kok yang mengeksploitasi ODGJ atau yang difabel, yang bebas dibikin konten. Kenapa itu tidak diurusi? Kenapa justru bayi-bayi yang diasuh oleh Pratiwi Novianti, kalaupun itu alasan eksploitasi? Nah, tentu ini harus dipikirkan. Kalau memang ingin kelihatan bekerja, ingin ada kegiatan dinas sosial, di jalan-jalan itu masih banyak kok. Masih banyak ODGJ, orang terlantar yang di jalan, yang belum terurus. Kalau mau survei ke masyarakat, masih banyak kok ODGJ, bayinya, anaknya yang tidak terurus, yang tinggal di tempat yang tidak layak, yang seharusnya butuh sentuhan dari dinas sosial. Ya, tapi kalau nggak ke lapangan, nggak survei, nggak ke masyarakat, mana tahu. Ya, kalaupun tanya, ya mungkin camat atau lurah atau kades, bisa jadi mereka menganggap warganya mampu. Tidak tahu bahwa ada ODGJ di situ, ada orang yang tidak kerja, ya tidak mempunyai tempat tinggal yang mapan, yang nyaman. Nah, tentu ini seharusnya bisa pertimbangan. Harus berterima kasih pada relawan ODGJ ini. Ada orang yang peduli dengan ODGJ, bahkan bayinya, merawat, membawa ODGJ itu untuk berobat, ya, mendekati rumah sakit, pengobatan, itu berterima kasih. Apalagi menjamin kesejahteraan, memberikan bantuan. Ya, kalaupun misalnya Pratiwi Novianti ini mengambil shot video, kemudian diupload di YouTube, dapat monetisasi, dapat bayaran, ya itu pun kembali ke ODGJ lagi dan keluarganya. Ya wajar dong kalau butuh modal, butuh biaya, kemudian mengambil dari situ. Ya, kalau misalnya dinas sosial juga mau bikin di akun medsosnya dia, TikTok atau YouTube-nya dia, bikin ya evakuasi ODGJ atau kegiatan ODGJ, sehingga orang akan segan bahwa oh ternyata banyak kegiatannya, dan permudah akses untuk melapor ke dinas sosial dan permudah pengurusan yayasan. Ketika seseorang mendirikan yayasan, ingin menampung mereka, menjamin kehidupan mereka, ya dipermudah. Itu kira-kira yang bisa Mas sampaikan. Ya, kontra, pro dan kontra itu wajar. Tetapi ini pandangan, pendapat, ya tentu ketika ini didengarkan orang dan mendorong orang untuk lebih peduli dengan ODGJ, peduli dengan bayi-bayi ODGJ, dan peduli dengan kondisi saat ini terkait dengan orang-orang terlantar di jalanan, ya wajar. Jadi masyarakat, siapapun yang menemukan orang terlantar, apalagi ODGJ di jalan, ya sudah seharusnya lapor dinas sosial, supaya tindakan yang dilakukan sesuai prosedur. Kalau mau menampung
bayi-bayi ODGJ, lapor supaya sesuai prosedur. Itu saja, semoga manfaat. Jika ini ada manfaat, silahkan share ke teman, saudara, atau siapapun yang membutuhkan dan menambah wawasan bahwa peduli ODGJ itu sangat penting. Peduli dengan bayi ODGJ sangat penting. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.